Đội tuyển quốc gia Indonesia không muốn cử Jay Aidek tham dự ASEAN All Star. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tung ra những cầu thủ ngôi sao cho trận đấu này. Ya, PSSI sedang menjadi bahan gosip di negara Vietnam. Setelah Federasi Indonesia ogah mengirim pemain bintang kita ke tim ASEAN All-Star. Mereka mengatakan, di mana Federasi Vietnam mengirim pemain bintang mereka, tapi Indonesia malah mengirim pemain cadangan untuk tim ASEAN All-Star melawan Manchester United nanti. Ya, Federasi Vietnam menurunkan pemain top seperti Quang Hai. Sementara PSSI malah kirim pemain yang bahkan bukan langganan starter timnas. Jelas media Vietnam soroti sikap PSSI yang tidak mengizinkan pemain skuad utama timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Đội tuyển quốc gia Indonesia không muốn cử Jay Aidek tham dự ASEAN All Star. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tung ra những cầu thủ ngôi sao cho trận đấu này. Seperti kita tahu, tim ASEAN All-Star dibentuk untuk menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan di Malaysia pada 28 Mei 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Bukit Jalil itu rencananya mempertemukan Setan Merah dengan para pemain terbaik di negara ASEAN. Sejumlah negara ASEAN sudah mengumumkan para pemain yang menjadi perwakilan mereka untuk duel tersebut. Meski begitu, PSSI memilih ogah untuk tidak mengirim pemain yang memperkuat skuad utama timnas Indonesia. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi penyebabnya. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga sisa, yaitu pertandingan melawan timnas Cina pada 5 Juni dan selanjutnya menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Meski begitu, PSSI tetap mengirim pemain untuk mewakili Indonesia masuk ke skuad ASEAN All-Star asuhan Kim Sang-sik. 2 pemain yang akan mewakili Indonesia yaitu berposisi sebagai bek. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Keputusan PSSI ini tentu mendapat reaksi beragam, termasuk salah satunya dari media Vietnam. Media Detau247.pn cukup menyayangkan karena sebelumnya beredar kabar sosok Jay Itzes akan ditunjuk sebagai kapten tim ASEAN All-Star. Sayangnya 3 hari sebelum laga melawan Man United, Jay Itzes juga masih harus membela klubnya Venezia FC. Di sisi lain, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik ditunjuk sebagai pemimpin ASEAN All-Star di laga persahabatan melawan Manchester United. Duel melawan Manchester United digelar pada 28 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan persahabatan ini merupakan agenda tur pramusim raksasa Liga Inggris berjuluk Setan Merah itu. Beban jelas ada di pundak Kim Sang-sik yang harus menjaga wajah sepak bola Asia Tenggara dalam pertandingan itu. Skuad terbaik pun harus dikumpulkan. Para pemain pilihan dari setiap negara anggota Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sayangnya, Kim Sang-sik harus dihadapkan dengan masalah besar karena sikap PSSI soal pelepasan pemain. Kim Sang-sik sendiri ingin pemain bintang Indonesia diturunkan dalam laga ini, termasuk Jay Itzes yang ingin dijadikan kapten ASEAN All-Star. Menurut Kim Sang-sik, kapten timnas Indonesia ini sangat layak jadi kapten di tim ini. Pengalamannya di level tertinggi di Liga Eropa menjadi penyebab di mana Kim Sang-sik menginginkan Jay Itzes. Namun rencana itu gagal terwujud karena agenda yang lebih penting yang akan dijalani timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia masih harus melakoni 2 pertandingan di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang dijadwalkan berlangsung di bulan Juni 2025. PSSI jelas tidak akan melepas para pemain di skuad inti dan akan memilih mengirim pemain dari liga lokal. Tentu saja keputusan PSSI ini sangat masuk akal. Jangan sampai para pemain kita cedera karena laga yang tidak masuk agenda FIFA tersebut. Trận đấu ngày mai là trận đấu đầu tiên của tôi sau khi nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Dù rằng là chỉ trong 5 ngày rất là ngắn thôi, tuy nhiên thì tôi cũng đã Di balik itu, timnas Indonesia mendapatkan tantangan dari Rusia untuk menjalani laga uji coba. Hal ini diinformasikan oleh salah satu media Rusia, Sport Express. Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov mengatakan bahwa pihaknya ingin menggelar beberapa pertandingan uji coba, salah satunya itu melawan timnas Indonesia. Meski begitu, Denis Manturov belum bisa membeberkan kapan uji coba itu terlaksana, sebab ini harus melihat jadwal pertandingan Rusia dan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini masih sedang berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.
Tim Merah Putih masih memiliki 2 pertandingan lagi di grup C melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Jika timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia pada putaran ketiga ini, maka Garuda mempunyai jadwal yang kosong untuk persiapan. Tim asuhan Patrick Kluivert itu bisa memaksimalkan agenda FIFA Matchday edisi September, Oktober, dan November. Namun, jika timnas Indonesia harus masuk ke putaran keempat, maka uji coba melawan Rusia sulit digelar. Pasalnya, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan putaran keempat pada September, Oktober, dan November. Lain cerita apabila timnas Indonesia gugur di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert itu tentu saja bisa menerima tantangan Rusia secepatnya. Ya tentu saja semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.